Baik, di sini kita akan memulai presentasi tentang proyek mata kuliah pengendalian penjaminan mutu. Selanjutnya, di sini ada teman saya, ada Berliani Karunia, lalu ada saya Yohana Angelika, lalu ada Omar Rizky Rasyabi. Kita dari TI 4402. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang pembicara pada saat kuliah umum. Untuk nama itu Bapak dari Purdianta. Alamatnya Jalan Pembangunan nomor 16 Citerep, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Untuk nomor telepon bisa dilihat. Untuk emailnya purdianta@purdianta.com. Di sini lalu ada education-nya, yaitu untuk education dari Bapak Purdianta itu ada Master of Engineering di Industrial Engineering di University of Indonesia. Lalu ada Bachelor of Engineering, itu untuk jurusannya Industrial Engineering untuk di University of Esa Unggul. Lalu untuk training yang udah dijalani oleh Bapak Purdianta itu ada Statistical Process Control with Minitab di Jakarta, pada tempatnya di Jakarta tahun 2004, lalu ada Production Planning and Inventory Control atau PPIC with WinKSB itu di Jakarta tahun 2006, lalu ada Sigma metodologi itu di Jakarta 2005, lalu ada Sales Operation Planning itu ada di Jakarta 2007, lalu ada Understanding of Risk Management di ISO 31000 di Jakarta 2012. Selanjutnya untuk profil perusahaan yang sudah dijalani dari Bapak Purdianta itu yang pertama itu di PT Indo Tambang Raya Mega Tbk, lalu lead konsultan di lead konsultan manajemen sistem. Untuk skopnya itu coal mining and energy, lalu yang kedua itu ada PT Kalbio Global Medica. Untuk di posisinya itu di lead konsultan for occupational health and safety environmental management system based on ISO 14001 2015 dan ISO 45001 2018. Komnya itu farmasi industri. Selanjutnya itu ada di PT Sumber Alvaria Trijaya, itu di Alfamart, untuk itunya di Lead Consultant for Information Security Management System Base on ISO 27001 pada tahun 2013. Skopnya itu Electronic Transaction for Retail, lalu ada PT Mitsubishi Motor, Krama Yuda Sales Indonesia untuk lead consultant for implementasi of ISO 9001 tahun 2015, lalu ISO 14001 tahun 2015 dan ISO 45001 tahun 2018. Skopnya Automotive Sales and Distribution. Oke, selanjutnya ada implementasi mata kuliah. Yang pertama ada peta kendali. Peta kendali adalah teknik yang dikenal sebagai metode grafis yang digunakan untuk menilai apakah suatu proses tunduk pada pengendalian kualitas statistik atau tidak untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas. Kemudian ada sampling penerimaan. Rencana penerimaan sampel adalah prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian ada Design of Experiment atau DOI, adalah sebuah pendekatan sistematik untuk investigasi suatu sistem atau proses. Atau secara umum, DOI merupakan desain berisi informasi-informasi yang terkumpul berdasarkan pengalaman dan menghadirkan sebuah variasi, baik informasi tersebut berada di bawah kendali pelaku eksperimen maupun tidak. Kemudian ada QFD. QFD adalah metode desain dan pengembangan produk terstruktur yang memungkinkan tim pengembangan untuk secara jelas mendefinisikan keinginan dan kebutuhan pelanggan dan kemudian secara sistematis mengevaluasi kemampuan setiap produk dan layanan yang diusulkan untuk dampaknya dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Kemudian ada perbandingan teori dan realita. Di sini realitanya implementasinya adalah filter rokok. Di sini pembicara melakukan pengimplementasian DOI dan RSM terhadap perusahaan filter rokok. Berikut merupakan perbandingannya. Di sini terdapat dua parameter yang dapat dites. Perusahaan ini akan melakukan tes kepada filter rokok dan juga pada bungkus rokok itu sendiri. Tes ini dilakukan untuk mengukur filter rokok dengan temperatur dan thickness yang ada. Selanjutnya yang dilakukan adalah tes di mana temperatur dan prosesnya dilakukan dengan efek cloth for bonding. Di sini dengan adanya tes DOI, perusahaan dapat mengetahui ketebalan dan temperatur dari filter rokok yang akan dipasarkan. Sesuai dengan teori yang telah disimpulkan, bahwasanya tes DOI ini menambah pengetahuan perusahaan dan juga memperkirakan proses akibat dari suatu produk yang akan mereka pasarkan, seperti pada implementasi perusahaan filter rokok. Kemudian teori dan realita yang kedua adalah perusahaan busway Transjakarta. Pembicara melakukan perbandingan yaitu dengan melakukan perbandingan teori dan realita melalui QFD dengan perusahaan Transjakarta atau busway. Pada implementasinya, pembicara menjelaskan kebutuhan dari sebuah perusahaan dengan dimensi. Berikut merupakan 4 dimensi dari implementasi perusahaan busway, dimensi keandalan, fisik, jaminan, dan responsif. Ada pre-planning matrix-nya. Dalam pembuatan pre-planning matrix dibutuhkan kuesioner untuk mendapatkan data yang dibutuhkan konsumen, sehingga dapat melanjutkan ke house of quality. Kebutuhan sebuah perusahaan terhadap respon konsumennya tentu sangat berpengaruh dalam menjalankan suatu bisnis. Seperti pada teorinya, dapat diketahui dalam pengimplementasian QFD ini, perusahaan dapat mengetahui kebutuhan konsumen terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan. Kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil dari pemaparan pemateri, yaitu yang pertama, ketiga materi yang dipaparkan itu sama-sama membantu pemakainya batas dan dapat diimplementasikan untuk menetapkan batas-batas sehingga dapat mengendalikan kualitas produksi. Kemudian sampling penerimaan dapat membantu untuk mengambil keputusan seperti diterima atau tidak diterimanya suatu lot. Kemudian yang terakhir DOE dapat membantu untuk lebih mengoptimalkan kualitas yang telah ada. Selanjutnya ada contoh implementasi pada perusahaan lain yang bersumber dari internet. Yang pertama itu dengan materi peta kendali yang diterapkan pada PT PNIX Batu Jamus di Kerjo Arum. Manfaat bagi perusahaannya itu mencegah kerusakan dengan cara menolak dan menerima produk karet yang dihasilkan. Kemudian meminimalkan kerusakan produk karet yang dihasilkan, mendapatkan informasi batas pengendalian kualitas karet, mendapatkan untung lebih banyak dan kualitas lebih baik, serta menjadi lebih efisien. Di layar dapat dilihat untuk gambar hasil penerapan pada perusahaan. Kemudian baik itu produk dan membuat produk itu lebih berkualitas. Nah, berikut gambar hasil penerapan peta kendali pada perusahaan. Selanjutnya ada contoh implementasi materi sampling penerimaan pada perusahaan PT SKB di Sidoarjo. Manfaat bagi perusahaannya itu yang pertama mengambil keputusan penerimaan terhadap produk dan yang kedua mendapatkan informasi batas penerimaan. Berikut ini gambar hasil penerapan pada perusahaan tersebut. Kemudian ya, manfaatnya yang pertama meningkatkan kualitas produk kerupuk, terus memperbaiki rasa dan kemampuan mengembang pada kerupuk yang diproduksi, serta mengatasi keluhan konsumen terhadap produk kerupuk. Pada layar dapat dilihat untuk gambar hasil penerapannya pada perusahaan. Di sini ada uji ANOVA dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan pemanfaatan DOE yang berdasarkan konsumen dengan berbagai eksperimen yang dilakukan dan memiliki hasil konsumen itu lebih menyukai komposisi kerupuk sekarang sebesar 70%. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.